pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Penyelidikan kasus kematian misterius pria berinisial ADP, diplomat muda Kemlu, kini difokuskan pada sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas mencurigakan seorang pria yang diduga sebagai penjaga kos. Informasi lainnya pemirsa, Uni Eropa kini resmi mempermudah warga negara Indonesia untuk mendapatkan visa Schengen multi-entry untuk kunjungan kedua. Kebijakan ini diumumkan bersama dengan tercapainya kesepakatan CEPA setelah negosiasi selama 10 tahun. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Kasus kematian misterius pria berinisial ADP, diplomat muda Kemlu, terus menjadi perhatian publik. Penyelidikan kematian ADP kini difokuskan pada sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas mencurigakan seorang pria yang diduga sebagai penjaga kos. Kasus kematian misterius pria berinisial ADP, diplomat Kementerian Luar Negeri atau Kemlu, terus menjadi perhatian publik. Diketahui ADP ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Kondisi jenazah yang mengenaskan dengan kepala terlilit lakban dan tubuh tertutup selimut memunculkan dugaan kuat adanya unsur kekerasan. Lalu penyelidikan kematian ADP kini difokuskan pada sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas mencurigakan seorang pria yang diduga sebagai penjaga kos. Dalam rekaman pada pukul 12:27 waktu Indonesia Barat, terlihat pria tersebut berjalan mondar-mandir di sekitar kamar korban. Hanya mengenakan sarung dan memegang ponsel beberapa kali, terlihat melirik ke arah kamar korban. Meski tidak terlihat ada tindakan kekerasan secara langsung, gerak-gerik pria yang diduga penjaga kos ini menimbulkan kecurigaan karena beberapa kali kembali memperhatikan arah kamar korban. Pada rekaman kedua sekitar pukul 5:20 waktu Indonesia Barat, pria tersebut sudah berganti pakaian dan kembali melintas di depan kamar korban. Ia sempat berhenti dan menoleh lagi ke arah kamar sebelum masuk ke bagian dalam kos. Di sisi lain, Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus ADP. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan dan analisis forensik terus dilakukan untuk menemukan petunjuk yang lebih jelas. Rekaman CCTV tersebut diyakini menjadi kunci penting dalam membongkar penyebab kematian korban yang awal ditemukan dalam kondisi kepalanya terlakban. ADP yang merupakan sebagai diplomat Kemlu turut menjadi sorotan. Ia diketahui aktif dalam berbagai misi kemanusiaan dan sempat terlibat sebagai saksi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Keterlibatannya dalam isu-isu sensitif menimbulkan spekulasi terkait kemungkinan motif di balik kematiannya. Publik hingga kini masih menantikan kejelasan atas kasus kematian misterius ini.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya kembali ke kediamannya di Banjarsari, Solo usai menikmati waktu liburan bersama keluarga di Pulau Bali. Kepulangan Jokowi disambut hangat oleh warga sekitar yang telah menunggu di depan rumahnya. Dadah. Pak Jokowi mau kemana, Pak? Mau kemana, Pak? Ngantar cucu, antar anak dan cucu. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akhirnya kembali ke kediamannya di Banjarsari, Solo, Sabtu 12 Juli 2025. Setelah menikmati waktu liburan bersama keluarga di Pulau Bali selama lebih dari 2 pekan. Diketahui Jokowi meninggalkan Solo untuk berlibur sejak 26 Juni 2025. Dalam momen liburan tersebut, ia menghabiskan waktu bersama cucu-cucunya di sejumlah destinasi wisata di Bali, sekaligus memulihkan kondisi kesehatannya. Kepulangan Jokowi disambut hangat oleh warga sekitar yang telah menunggu di depan rumah. Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan mantan wali kota Solo itu liburan bersama cucunya. Jokowi, kata dia, menikmati liburan dengan berkunjung ke pantai, menemani cucunya main pasir, layangan, dan naik ATV. Video aktivitas liburan tersebut belum lama ini diunggah di akun Instagram pribadi Jokowi. Saat ditanya soal unggahan video di Instagram Jokowi itu, Syarif memastikan video Jokowi naik ATV asli bukan editan. Dia juga memastikan bahwa video tersebut baru. Terkait dengan kesehatan, Syarif mengatakan saat ini Jokowi dalam kondisi sehat. Namun dia tak menampik bahwa Jokowi belum sembuh total dari alergi yang dialami. Selama liburan, tim dokter terus memantau kondisi kesehatan Jokowi. Diberitakan sebelumnya, Jokowi sedang mengalami penyakit kulit yang disebut-sebut karena alergi. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor PT Goto Gojek Tokopedia Tbk di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek. Ya, tapi upaya hukumnya kan sebenarnya company di mana, Pak? Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto di kawasan Jakarta Selatan Selasa 8 Juli. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Kepala Pusat Penerawan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyampaikan bahwa dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan bukti elektronik termasuk flash disk. Kejaksaan Agung juga menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap mantan Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim sebagai saksi. Harli menyebut pemeriksaan akan dilakukan pada Selasa 15 Juli 2025 setelah sebelumnya pihak Nadiem meminta penjadwalan ulang pemeriksaan selama 1 pekan. Kemudian terkait hasil geledah kantor Gotoh, apa saja yang ditemukan pihak penyidik? Nah, benar bahwa beberapa waktu yang lalu penyidik pada Jampitsus dalam penanganan perkara digitalisasi pendidikan telah melakukan upaya penggeledahan di satu tempat di wilayah Jakarta Selatan, yaitu di Gotoh, dan dalam proses penggeledahan itu berlangsung dengan lancar dan penyidik telah menyita berbagai dokumen dan juga barang bukti elektronik berupa flash disk. Nah, tentu kita berharap bahwa ada informasi-informasi yang signifikan dalam berbagai barang bukti yang sudah disita tersebut untuk kiranya dapat dijadikan sebagai bahan dalam rangka membuat lebih terang dari proses penyidikan ini. Kemudian apakah ada saksi lain yang merupakan bagian dari Gotoh yang akan dipanggil pihak Kejagung untuk dimintai keterangan, Pak? Boleh disebutkan siapa aja, Pak? Nah, saya kira bahwa ini kan baru prosesnya baru berlangsung. Tentu kita baru mendapatkan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik. Tentu dalam kaitan ini maka penyidik akan melakukan pembacaan dulu, melakukan pendalaman dan kajian apakah ada pihak-pihak yang terkait yang dibutuhkan dalam proses penyidikan ini oleh penyidik untuk dipanggil. Jadi saya kira kita memberikan ruang waktu kepada penyidik setelah membaca, meneliti, mengkaji, mendalami berbagai informasi yang diperoleh dari proses penggeledahan dan penyitaan ini. Kemudian, Pak, apa alasan Kejagung menggeledah kantor Gotoh? Apakah melihat adanya keterkaitan dengan korupsi Chromebook, dan apakah ada keterkaitan antara hal tersebut, Pak? Saya kira penyidik yang memahami secara substansial, tetapi saya meyakini bahwa tentu penyidik melihat ada urgensinya, ada keterkaitannya, sehingga penyidik harus melakukan penggeledahan dan penyitaan di tempat tersebut. Saya kira begitu, Nadiem Makarim sebelumnya telah diperiksa untuk pertama kali sebagai saksi pada 23 Juni 2025 selama sekitar 12 jam. Usai pemeriksaan, Nadiem menyatakan bahwa kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang taat hukum. Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook ini masih terus didalami Kejaksaan Agung, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak swasta dalam proyek pengadaan yang bersumber dari anggaran negara tersebut. Sebuah kapal pompong milik nelayan terkena tembakan yang diduga dilakukan oleh anggota yang berada di kapal TNI Angkatan Laut di kawasan perairan perbatasan Tanjung Jabung Timur dan perairan Sungsang Banyuasin. Satu nelayan terkena tembakan di bagian leher dengan kondisi kritis. Sebuah kapal pompong milik nelayan terkena tembakan diduga dilakukan oleh anggota yang berada di kapal TNI Angkatan Laut di kawasan perairan perbatasan Tanjung Jabung Timur dan perairan Sungsang Banyuasin. Satu nelayan terkena tembakan di bagian leher dengan kondisi kritis. Inilah suasana kapal diduga milik Angkatan Laut yang melakukan tembakan terhadap kapal pompong milik nelayan yang sedang mencari ikan di kawasan perbatasan perairan Tanjung Jabung Timur dengan perbatasan Sungsang Banyuasin.
Peristiwa penembakan ini terjadi pada Sabtu 12 Juli 2025 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam peristiwa penembakan ini, seorang nelayan bernama Yogi Pratama, 26 tahun, kritis akibat terkena tembakan di bagian leher. Sementara kapten kapal nelayan bersama rekannya berhasil selamat dan menyelamatkan korban serta membawanya ke rumah. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Al-Rashid di Palembang, Sumatera Selatan. Awalnya kapal nelayan yang sedang mencari ikan didatangi oleh kapal diduga milik TNI Angkatan Laut. Beberapa kapal nelayan pun berusaha pergi, namun kapal nelayan mendapatkan beberapa kali tembakan. Kalau penyebabnya tidak, apa kira-kira penyebab mereka nembak tuh Pak? Belum tahu, mungkin itu aku lari itu di sekiranya apa Bang? Iya, kan iya. kita makluman nelayan kan trauma kan takut kan. Oh, memang sering nelayan ditakut-takuti? Aku pernah sering dulu Pak ya. Ditakut-takutin Pak? Malah ditahan pernah dulu nelayan ditangkap di. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membantah institusi Polri anti kritik. Jenderal Listio Sigit mengatakan dirinya kerap tersenyum sendiri ketika melihat konten di TikTok yang mengkritik polisi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan kerap tersenyum sendiri saat melihat konten di TikTok yang mengkritik polisi. Ia menegaskan institusi Polri sangat terbuka terhadap kritik dari masyarakat. Jenderal Listio Sigit menilai kritik merupakan bagian dari evaluasi yang harus terus dilakukan Polri. Ia pun mengakui sebagai polisi tentunya banyak hal yang perlu diperbaiki. Hal itu ia sampaikan di sela kunjungan di pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat di Pekanbaru Riau pada Sabtu 12 Juli. Dalam kesempatan itu, Jenderal Listio Sigit bertemu dengan akademisi Rocky Gerung. Ia mengaku bersyukur bisa terus menjalin silaturahmi dengan banyak orang dari lintas latar belakang. Dalam acara itu, Jenderal Listio Sigit juga menyerahkan bantuan kepada 5 perwakilan anak yatim. Santunan itu berjumlah 200 paket berisi tas sekolah, buku tulis, pensil, pulpen, rahutan, kotak pensil, penggaris, dan pensil warna. Aksi pelemparan batu ke arah kereta yang melintas kembali terulang lagi. Kali ini, kereta komuter lain terbaru buatan China Railway Rolling Stock Corporation dengan kode CLI 125
menjadi korban pelemparan batu oleh orang tak dikenal di antara stasiun Cilebut, Bogor pada Jumat 11 Juli sore. Aksi pelemparan batu ke arah kereta yang melintas kembali terulang lagi Jumat 11 Juli 2025. Kali ini yang menjadi korban pelemparan batu ialah komuter lain terbaru buatan China Railway Rolling Stock Corporation atau CRRC. Dengan kode CLI 125 menjadi korban pelemparan batu oleh orang tak dikenal di antara stasiun Cilebut, Bogor pada Jumat 11 Juli 2025 sore. Insiden itu membuat pintu serta kaca rangkaian komuter lain retak hingga tak bisa digunakan selama 3 hari ke depan. Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun insiden itu membuat pintu serta kaca rangkaian komuter lain retak hingga tak bisa digunakan. Vice President Corporate Secretary KAI Komuter, Johnny Martinus, menyebut setelah mendapat laporan, petugas langsung melakukan penelusuran. Serta berhasil menangkap terduga pelaku yang merupakan seorang anak laki-laki. Terduga pelaku kemudian langsung diserahkan ke polsek setempat untuk diproses lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku. Para orang tua diimbau untuk senantiasa mengawasi serta mengedukasi anak mereka agar tak melakukan aksi pelemparan batu ke komuter lain, yang bukan saja berdampak kepada perjalanan kereta, namun juga keselamatan penumpang yang ada di dalam rangkaian kereta. Tapi komuter sangat mengecam dan menyesalkan tindakan pelemparan batu terhadap komuter lain dengan seri CL125 yang terjadi di jalur antara stasiun Cilebut dengan stasiun Bogor pada kemarin hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekitar pukul 16.05 yang mengakibatkan salah satu pintu kereta komuter lain mengalami keretakan, yaitu retak di sisi kiri kereta, sehingga butuh perbaikan sekitar 3 hari untuk dapat kembali kami operasikan melayani masyarakat. Setelah mendapat laporan, petugas pengamanan kami langsung melakukan penelusuran dan terduga pelaku berhasil ditangkap, seorang anak laki-laki. Selanjutnya, kami serahkan ke kantor polsek setempat untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami menghimbau agar para pemuka masyarakat dan para orang tua untuk selalu bisa mengedukasi warga, terutama mengedukasi anak-anak agar tidak melakukan tindakan vandalisme berupa pelemparan batu terhadap komuter lain, karena di samping bisa membahayakan perjalanan komuter lain, juga bisa membahayakan para penumpang yang berada di dalamnya. KCI tidak mentolerir semua perbuatan yang bisa mengakibatkan perjalanan kereta api menjadi terhambat dan bisa membahayakan keselamatan masyarakat, terutama pengguna kereta api. Uni Eropa kini resmi mempermudah warga Indonesia untuk mendapatkan visa Schengen multi-entry saat kunjungan kedua. Kebijakan ini diumumkan bersamaan dengan tercapainya kesepakatan SEPA setelah negosiasi selama 10 tahun. So I'm pleased to announce that the European Commission has adopted a decision on a visa cascade. It means that from now on, Indonesian nationals visiting the European Union for a second time will be eligible for multi-entry Schengen visa.
This will make it easier to visit, but also to invest, to study, and to connect. In short, we're building a bridge between our societies. Uni Eropa dan Indonesia akhirnya menyepakati perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif setelah proses negosiasi yang berlangsung selama 1 dekade. Kesempatan ini diumumkan dalam konferensi pers bersama antara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Brussels, Belgia pada 13 Juli lalu. Von der Leyen menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah memperkuat hubungan bilateral di tengah ketidakpastian ekonomi dan situasi geopolitik yang tidak stabil. Ia menegaskan bahwa kerjasama yang dibangun didasarkan pada prinsip kepercayaan, transparansi, dan manfaat bersama. Selain perjanjian dagang, Uni Eropa juga mengumumkan kebijakan baru terkait visa Schengen. Pemilik paspor Indonesia yang melakukan kunjungan kedua ke wilayah Eropa kini dipermudah untuk mendapatkan visa multi-entry. Kebijakan ini dinilai akan mempermudah mobilitas, investasi, dan pertukaran antar masyarakat kedua pihak. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut kesepakatan ini sebagai bukti pentingnya hubungan Indonesia dan Uni Eropa. Ia mengakui bahwa kerjasama ini bersifat saling menguntungkan dan menyatakan komitmennya untuk terus mempererat hubungan strategis dengan Eropa. Kesepakatan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia dan Uni Eropa memilih jalur keterbukaan dan kerjasama jangka panjang di tengah tren global yang cenderung mengarah pada isolasi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.